Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Guru, peserta didik dan teman-teman pinjam buku catatan? Oh iya, dalam slide yang ditayangkan ini mengadopsi kurikulum Merdeka. Dalam channel YouTube Pinjam Buku Catatan, kami sertakan link untuk download materi PPT ini agar bisa digunakan oleh Bapak Ibu Guru dalam mengajar serta peserta didik dalam mempelajari ataupun menghafal materi ini. Baik, kita mulai dengan materi ini dengan judul Pendapatan Nasional untuk kelas 11 semester ganjil. Dalam pembukaan ini, seperti biasa, kita akan memanjatkan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian setelah itu kita akan mengecek tentang kehadiran absensi kelas, dan kita akan mengecek pula persiapan kelas dalam menunjang pembelajaran. Kemudian, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman peserta didik, akan kita pelajari juga tentang profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 komponen. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kebinekaan global. Kemudian kita lanjutkan. Dalam pendapatan nasional, kita terdapat 2 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah konsep pendapatan nasional, dan yang kedua adalah pendapatan per kapita. Kita lanjut ke dalam materi konsep pendapatan nasional. Yaitu dalam materi ini terdapat pengertian tentang pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama 1 tahun. Terdapat 3 pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Kita lanjutkan. Apa saja faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional? Yang pertama adalah keseluruhan permintaan dan penawaran atau agregat demand dan agregat supply. Keseluruhan permintaan atau agregat demand merupakan keseluruhan permintaan masyarakat terhadap barang dan atau jasa pada tingkat harga tertentu. Keseluruhan penawaran, agregat supply, merupakan keseluruhan penawaran barang dan atau jasa yang ditawarkan produsen pada tingkat harga tertentu. Jika agregat demand naik, permintaan barang ataupun jasa dari masyarakat akan meningkat. Kondisi tersebut dapat memicu produsen meningkatkan produksi barang dan atau jasa. Kenaikan produksi barang dan atau jasa meningkatkan agregat supply. Kenaikan agregat demand dan agregat supply dapat meningkatkan pendapatan nasional. Kemudian yang kedua, yaitu tentang konsumsi dan tabungan. Konsumsi merupakan bagian pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membeli barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, keseluruhan pendapatan yang diterima akan habis digunakan untuk konsumsi, dengan asumsi Y sama dengan C. Bagi masyarakat yang berpenghasilan tinggi, sebagian pendapatan yang akan diterima akan ditabungkan, dengan asumsi Y sama dengan C plus S. Tabungan atau saving merupakan bagian pendapatan masyarakat yang tidak digunakan untuk konsumsi. Bertambahnya konsumsi dan tabungan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan nasional. Konsumsi dan tabungan setiap orang pasti akan berbeda-beda. Yang ketiga, atau C, yaitu investasi. Investasi mempunyai dampak
besar terhadap pertambahan penduduk nasional. Peningkatan investasi dalam negeri mampu meningkatkan produksi nasional. Kondisi tersebut mempengaruhi pendapatan nasional selama periode tertentu. Masyarakat sebaliknya menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung atau diinvestasikan. Dengan membiasakan menabung atau berinvestasi, maka masyarakat dapat merencanakan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan ke manfaat pendapatan nasional. Yang pertama adalah membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu. Kondisi perekonomian antar negara pasti akan berbeda-beda. Untuk mengetahui kondisi perekonomian antar negara dari waktu ke waktu dapat menggunakan data pendapatan nasional. Yang kedua adalah menilai kinerja ekonomi suatu negara. Menilai kinerja ekonomi suatu negara atau bangsa, pendapatan nasional tinggi menjadi penghargaan bagi suatu bangsa. Pendapatan nasional dapat digunakan sebagai tolak ukur kesuksesan serta kemakmuran suatu bangsa. Yang ketiga adalah pedoman merumuskan kebijakan pemerintah. Penghitungan pendapatan nasional akan menghasilkan angka dan data tertentu. Data tersebut digunakan pemerintah untuk mengidentifikasikan masalah, merumuskan kebijakan pemerintah, serta menilai efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian. Melalui penghitungan pendapatan nasional, suatu negara dapat mengetahui sektor usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian yang kelima, membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara. Untuk membandingkan perekonomian antar negara dapat dilihat dari pendapatan nasional dan jumlah penduduk negara tersebut. Kemudian mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita. Tingkat pertumbuhan ekonomi antar negara dapat dilihat dari perolehan pendapatan per kapita tiap negara. Kemudian kita lanjutkan ke komponen-komponen pendapatan nasional. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau gross domestic product. PDB atau GDP adalah nilai barang dan atau jasa suatu negara yang dihasilkan dari faktor-faktor produksi milik warga negara ataupun orang asing yang tinggal di negara tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, maka penghasilan faktor produksi warga negara berada di luar negeri tidak dimasukkan penghitungan pendapatan nasional. Sementara itu, penghasilan faktor produksi orang asing yang berada di dalam negeri dimasukkan ke dalam penghitungan. Yang kedua adalah produk nasional bruto atau gross national product. GNB atau GNP adalah nilai barang dan atau jasa yang dihasilkan dari faktor-faktor produksi milik warga negara yang tinggal di dalam negeri ataupun di luar negeri. Berdasarkan pengertian tersebut, maka penghasilan faktor produksi warga negara yang berada di luar negeri ikut diperhitungkan. Sedangkan penghasilan faktor produksi orang asing yang berada di dalam negeri tidak ikut diperhitungkan. Jadi secara umum, yaitu bahwa besar PDB dan PNB dapat diketahui dengan secara matematis, yaitu PNB sama dengan PDB ditambah PFLN dikurangi VFDN. Yang ketiga, produk nasional neto, yaitu nilai barang yang terjadi penyusutan atau depresiasi karena harus mengganti barang modal yang sudah usang dan atau menambah stok. Nilai barang
semakin berkurang dari periode ke periode berikutnya. Untuk memperoleh besar PNN atau NNP, nilai deflasi dikurangkan dengan produk nasional bruto atau PNB. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau net national income. PN atau NNI adalah produk nasional neto yang dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambahkan dengan subsidi. Pajak tidak langsung menjadi pengurang karena tidak mencerminkan balas jasa atau faktor produksi. Sedangkan subsidi ditambahkan karena merupakan balas jasa atau atas faktor produksi, tetapi tidak masuk ke dalam penghitungan PNN. Kemudian yang kelima adalah pendapatan perorangan atau personal income. Pendapatan perorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan pekerjaan. Penghitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan rumus PI atau personal income, yaitu NNI ditambah transfer payment dikurangi dengan laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah pajak perseroan ditambah iuran jaminan sosial. Dan yang terakhir adalah pendapatan disposable atau disposable income, yaitu DI. Ini adalah pendapatan yang siap dimanfaatkan guna membeli barang dan atau jasa, konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Ada sebagian pendapatan yang digunakan sebagai tabungan pada unsur pembentuk investasi. Besarnya disposable income berasal dari personal income dikurangi pajak langsung, yaitu pajak yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain yang seperti pajak penghasilan. Kita lanjutkan. Untuk slide berikutnya adalah komponen-komponen yang tadi sudah Bapak terangkan, yaitu tentang PDB, kemudian PNB, PNN, kemudian NNI, Net National Income, kemudian Personal Income, dan Disposable Income. Kemudian ada tambahan bahwa pendapatan nasional, harga berlaku dan harga konstan, yaitu nilai barang dan atau jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun, serta dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut. Bapak sertakan untuk rumus perhitungan pendapatan nasional di sini dapat peserta didik untuk pelajari beserta dengan soal hitungan pendapatan nasional ya yang bisa menjadi suatu soal latihan bagi para peserta didik. Di sini juga diberikan untuk cara perhitungannya sehingga mendapatkan nilai akhir yaitu tentang disposable income. Kemudian bagaimana dengan metode penghitungan pendapatan nasional? Terdapat 3 pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan produksi, yaitu menjumlahkan nilai produksi tiap sektor ekonomi atau menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah atau value added dari setiap kegiatan ekonomi yang dihasilkan perusahaan. Kemudian menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, mulai tahun 2014 bahwa menghitung komponen penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi terdiri atas 17 sektor ekonomi. Untuk menghindari penghitungan ganda dalam menghitung PDB dengan metode produksi yang dijumlahkan adalah nilai tambah atau value added dari tiap-tiap sektor yang ada. Nilai tambah merupakan sumbangan perusahaan terhadap produksi nasional. Penghitungan nilai tambah merupakan biaya
atau harga bahan baku, yaitu output, dikurangkan dengan harga produk perusahaan, yaitu input. Ditinjau dari pendekatan produksi secara sistematis, ya, pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan Q1, P1, kemudian ditambah Q2, P2, dan seterusnya sampai ke Qn dan Pn. Yang kedua, yaitu tentang pendekatan pengeluaran, yaitu jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan atau jasa selama satu periode. Kemudian untuk pengeluarannya ini terdiri dari komponennya. Yang pertama adalah konsumsi atau C, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan nilai belanja atau pengeluaran yang dilakukan rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhan dalam satu tahun. Yang kedua adalah mengenai I, yaitu investasi. Investasi atau pembentukan modal swasta adalah pengeluaran untuk membeli barang, modal yang dapat menaikkan produksi barang dan atau jasa pada masa depan. Contohnya adalah investasi, yaitu membeli tanah atau membangun pabrik. Investasi yang dilakukan bukan untuk dikonsumsi, melainkan digunakan dalam kegiatan produksi. Tujuan dari investasi adalah memperoleh keuntungan. Yang ketiga, komponennya adalah pengeluaran pemerintah atau government, yaitu pengeluaran pemerintah digunakan untuk membeli barang, terutama kepentingan masyarakat. Misalnya, menyediakan fasilitas umum, membayar gaji pegawai, serta pengeluaran sarana dan prasarana. Pengeluaran berupa penyaluran beasiswa, bantuan korban bencana, dan subsidi tidak termasuk ke dalam komponen pengeluaran pemerintah, tetapi sebagai pembayaran transfer atau transfer payment. Komponen berikutnya adalah ekspor. Ya. Ekspor neto adalah ekspor dikurangi impor, maka ekspor neto ini diperoleh dari nilai ekspor, yaitu X, suatu negara selama 1 tahun dikurangi oleh nilai impor, yaitu M, dalam periode yang sama. Ekspor terdiri atas barang dan atau jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Barang impor merupakan produksi masyarakat negara lain sehingga tidak dihitung ke dalam pendapatan nasional. Dengan demikian, pendapatan nasional secara pendekatan pengeluaran dapat dirumuskan sebagai Y sama dengan C tambah I tambah G ditambah X kurangi M. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan pendapatan, yaitu menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi atas penyerahan faktor produksinya kepada rumah tangga perusahaan. Di sini dapat dijelaskan bahwa bentuk balas jasa antara lain adalah tenaga kerja untuk memperoleh upah dan gaji, kemudian tanah dan harta untuk memperoleh sewa, kemudian modal untuk memperoleh bunga, kemudian kewirausahaan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Sehingga dapat dirumuskan adalah NI sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Di mana W adalah sebagai upah pekerja, R adalah sebagai sewa tanah, I adalah bunga modal, dan yang terakhir adalah P atau profit sebagai laba pengusaha. Kita lanjutkan, Bapak Ibu guru dan para peserta didik. Untuk selanjutnya adalah kita ke materi pendapatan per kapita. Di materi pendapatan per kapita ini, nanti kita akan membahas tentang apa saja yang akan dibahas, mulai dari pengertian. Kita lanjutkan. Di sini adalah pendapatan per kapita, yaitu pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk
suatu negara pada periode tertentu dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Kemudian, bagaimana penghitungan dari pendapatan kita? Kita akan sajikan, yaitu IPC sama dengan sigma GNP dibagi dengan sigma P. Atau dengan kata lain, pendapatan per kapita sama dengan gross national product dibagi dengan jumlah penduduk. Untuk tingkatan pendapatan per kapita menurut Bank Dunia, kita sajikan di sini ada tabel, ada 4 kategori, yaitu mulai dari low income economies, lower middle income economies, upper middle income economies, dan high income economies. Dengan tingkatan dari US dollar yang bertingkat-tingkat sesuai dengan tahapan yang dilakukan di jenis dari pendapatan per kapita menurut Bank Dunia. Kemudian kita lanjutkan, distribusi pendapatan nasional merupakan suatu tingkat persebaran pendapatan di suatu wilayah atau daerah. Sedangkan koefisien Gini adalah merupakan perbandingan antara persentase kumulatif tingkat pendapatan dan nilai koefisien Gini. Di sini akan ditayangkan tabelnya adalah nilai koefisien yaitu X dan distribusi pendapatan. Mulai dari merata sempurna yaitu X sama dengan 0 sampai ke pendapatan tidak merata sempurna atau dikuasai oleh satu pihak di mana X sama dengan 1. Kemudian bagaimana dengan kriteria Bank Dunia tentang pendapatan kapita? Kriteria pertama adalah sebanyak 40% penduduk termiskin menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional, maka dianggap sebagai ketimpangan tinggi. Yang kedua, sebanyak 40% penduduk termiskin menikmati yaitu antara 12 yaitu sampai 17%. Pendapatan nasional ketimpangan dianggap sebagai sedang. Yang ketiga adalah sebanyak 40% penduduk termiskin menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional. Maka disebut ketimpangannya dianggap rendah. Kemudian untuk mengukur tingkat kemiskinan, ada 4 indikator. Yang pertama adalah kualitas fisik minimum atau KFM. Yang kedua adalah kemiskinan absolut menggunakan tingkat konsumsi dalam takaran ekuivalen. Yang ketiga adalah ambang kemiskinan menurut Bank Dunia tentang pemenuhan kebutuhan fisik 2100 kalori sehari yang dinyatakan dalam uang. Dan yang terakhir, indikatornya adalah pengeluaran kapita menurut Badan Pusat Statistik menggunakan tolak ukur Bank Dunia, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk dalam memenuhi kalori adalah 2100 kalori per hari. Selanjutnya, kita menuju ke kesimpulan dan refleksi, yaitu kesimpulan yang kita dapatkan antara peserta didik dengan guru, ya, tentang kesimpulan apa saja yang bisa didapatkan dari materi pendapatan per kapita maupun pendapatan nasional. Kemudian yang kedua adalah refleksi, yaitu refleksi pembelajaran yang berguna dalam kehidupan sehari-hari bagi peserta didik setelah mempelajari materi ini, itu seperti apa. Ya. Jadi, guru bisa membimbing para peserta didik untuk membuat suatu kesimpulan serta refleksi pembelajaran yang berguna bagi para peserta didik. Sebagai sumber dan referensi, saya menggunakan buku Ekonomi Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial SMA kelas 11
dari ESIS Jakarta, dan buku Ekonomi untuk SMA atau MA, Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial kelas 11 dari Intan Pariwara, Yogyakarta. Kemudian, teman-teman, terima kasih sudah menonton dan mempelajari tentang presentasi yang mengenai pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman peserta didik, ditunggu subscribe, like, komen, dan share-nya ya, agar bisa lebih bermanfaat. Untuk materi dapat diunduh di bawah ini, di video atau di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.